Pertempuran Midway adalah pertempuran laut besar yang dianggap sebagai peristiwa paling penting di dalam medan perang Pasifik saat Perang Dunia II terjadi. Pertempuran ini berlangsung antara 4 dan 7 Juni tahun 1942, sekitar sebulan sesudah pertempuran di Laut Koral. Angkatan Laut Amerika Serikat dengan telak meredam serangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap wilayah strategis di Midway dan mengakibatkan kerugian yang tidak ternilai, serta merebut inisiatif strategis dari Angkatan Laut Jepang selama perang berlangsung. Operasi ini dianggap sebagai persiapan serangan Jepang selanjutnya, yaitu ke wilayah Fiji dan wilayah Samoa, serta bertujuan untuk memutuskan jalur perhubungan antara Amerika Serikat dengan wilayah Asia. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 4 Juni, kira-kira pukul 4.30, ketika Laksamana Madya Nagumo melancarkan serangan pertamanya ke wilayah Midway dengan mengerahkan 36 pesawat pengebom Tukik jenis Aichi D-3A dan 36 pesawat pengebom torpedo jenis Nakajima B-5N, serta di bawah pengawalan 36 pesawat tempur Zero yang dipimpin oleh Letnan Joichi Tomonaga. Setelah diketahui oleh pesawat pengintai Amerika, penyerangan ini juga sudah terdeteksi oleh alat radar di Kepulauan Midway. Dengan segera, semua pesawat pemburu yang jumlahnya 26 buah dilepaskan dari Midway untuk menyambut pasukan-pasukan Jepang ini. Tapi jumlah pesawat Jepang jauh lebih besar, dan hampir semua pesawat Amerika penghadang itu semuanya dihancurkan oleh armada Jepang. Dan di daratan Midway timbul kerusakan, tapi tidak cukup parah. Itulah pembuka serangan pertama di Midway dan berakhir kira-kira pukul 6.50. Selanjutnya sesudah membom, Letnan Tomonaga mengirim berita kepada Laksamana Nagumo yang berkedudukan di kapal induk Akagi bahwa serangan yang kedua perlu dilaksanakan. Pada saat penyerangan ini, Laksamana Nagumo membuat suatu keputusan yang sangat fatal, karena 93 pesawat yang sudah siap menyerang, yang sudah berada di geladak kapal-kapal induk, yang semula bertujuan untuk membom dengan torpedo kapal perang dan juga membom kapal induk musuhnya, diturunkan ke dalam perut kapal induk. Geladak yang dikosongkan itu disiapkan untuk menerima kedatangan pasukan Tomonaga, dan senjata torpedo yang sudah dipasang disuruhnya diganti dengan bom, yaitu untuk mengebom Midway untuk kali keduanya. Sementara itu, Laksamana Superwens telah melepaskan dari kapal induk Enterprise dan juga kapal induk Hornet sebanyak 116 pesawat pemburu, pembom Tukik, dan pesawat torpedo, yang kemudian disusul oleh Fletcher yang mengirim dari kapal Yorktown sebanyak 35 pembom Tukik, pesawat torpedo, dan juga pesawat pemburu. Beberapa saat kemudian datang berita mengenai penyerangan ini. Berita ini datang dari pesawat pengintai Jepang yang mengabarkan kepada Laksamana Nagumo bahwa telah melihat serangan Amerika menuju armada laut Jepang. Berita ini sangat menggemparkan Nagumo. Kini Nagumo berubah pikiran dan memutuskan untuk menghancurkan dahulu kapal induk musuhnya. Maka diperintahkannya untuk menukar lagi persenjataan pesawat terbang yang berada di Akagi dan juga di kapal induk Kaga untuk mengganti bom yang sedang dipasang ini, diganti lagi dengan torpedo. Setelah pesawat-pesawat torpedo mengalami kegagalan, maka tibalah giliran pesawat pembom Tukik milik Amerika ini yang menyerang. Namun sayang bagi Jepang, seluruh pesawatnya sudah kehabisan bahan bakar dan juga amunisi, sehingga harus kembali ke masing-masing kapal induknya. Sehingga para pembom Amerika Serikat bisa leluasa menyerang kapal induk Jepang. Pada pukul 10.26, kapal induk Akagi dengan 40 pesawat udaranya yang sedang mengisi bahan bakar di geladaknya kena 3 buah bom yang dijatuhkan dari ketinggian 500 meter.
dan membuat kapal induk ini mengalami kerusakan yang sangat parah karena terjadi kebakaran yang sangat hebat di seluruh bagian kapalnya. Dari sini hilanglah satu kapal induk milik Jepang. Selanjutnya meledak di Kaga yang baru saja selesai mengisi bahan bakar kepada pesawat-pesawat terbangnya. Api raksasa segera menyala. Potret Tenohika atau kaisar Jepang dipindahkan ke sebuah kapal perusak dan anak buahnya meninggalkannya sebelum kapal induk ini meledak dan kemudian karam. Jadi sudah 2 kapal induk Jepang lenyap. Segera menyusul yang ketiga, yaitu kapal induk Shoryu. Ia baru saja selesai mengisi bahan bakar dan kapal terbangnya siap untuk naik ke udara. Kapal induk ini mengalami kerusakan yang sangat parah dan kemudian meledak lalu tenggelam. Sekarang tersisa hanya sebuah kapal induk, yaitu Hiryu. Kapal induk Hiryu ini yang membalas dendam kepada armada Amerika. Pukul 11, pesawat pembom Tukik mulai dilepaskan ke udara untuk mencari mangsanya, yaitu kapal induk Yorktown. Kedatangan ini diketahui lebih dahulu berkat radar. Lalu Yorktown dengan kecepatan penuh berlayar berkelok-kelok menghindari serangan musuhnya. Selusin dari pesawat pembom Tukik Jepang dapat ditahan oleh para pemburu Amerika Serikat, tapi 6 buah berhasil menyerang Yorktown. Meskipun ia bisa ditolong, 3 bom Jepang jatuh tepat di kapal induk ini. Meskipun kebakaran yang ditimbulkannya dapat dipadamkan, namun Yorktown tidak bisa dikendalikan. Selagi kerusakan dibetulkan, datang lagi gelombang kedua penyerang. Kali ini 2 bom mengenai Yorktown dan membuat kapal induk Yorktown menjadi miring. Dan pukul 3 sore, kapal induk ini ditinggalkan oleh anak buahnya karena mengalami kerusakan yang sangat parah dan sudah tidak dapat diperbaiki. Tapi serangan balasan itu harus dibayar mahal oleh Hiryu. Laksamana Seprowens yang mengetahui letak Hiryu lalu mengirim 24 pembom Tukik dan menyerang kapal induk itu yang berada bersama dengan beberapa kapal tempur dan kapal penjelajah. Tapi yang diincar cuma kapal induk. Ini terjadi pukul 5 sore pada tanggal 4 Juni. 4 bom mengenai sasaran yang mengakibatkan kapal induk Hiryu harus senasib dengan Akagi, Kaga, dan Shoryu. Sementara itu, Yamamoto yang berada di kapal tempur raksasa Yamato yang letaknya beberapa ratus mil di belakang armada kapal induknya, ketika mendengar berita tentang nasib keempat kapal induknya, sedangkan musuhnya masih mempunyai 2 kapal induk yang utuh, maka Yamamoto harus tunduk pada logika. Ia memberi perintah kepada seluruh armadanya untuk segera mundur secara teratur. Pertempuran ini sangat mempengaruhi jalannya Perang Pasifik, karena pertempuran Midway ini kerap disebut sebagai titik balik atau turning point dari jalannya Perang Pasifik, sekaligus kemenangan pertama sekutu atas Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Dengan tenggelamnya kapal Hiryu menandai berakhirnya pertempuran Laut Midway. Saat pertempuran ini berakhir, sebanyak 3.057 personil Angkatan Laut Jepang tewas, masing-masing di kapal induk Akagi sebanyak 267 orang, kapal induk Kaga 811, kapal induk Horyu 392, dan kapal induk Shoryu 711 orang. Sementara kapal perusak berat Mikuma tenggelam dengan korban mengakibatkan 700 orang tewas. Sedangkan kapal perusak Mukami mengalami kerusakan berat dengan korban 92 orang tewas. Tak hanya itu, 322 pesawat tempur Jepang juga hancur dalam pertempuran itu. Sedangkan di pihak Amerika, kapal induk Yorktown dan sebuah kapal perusak tenggelam dan menewaskan 307 pelaut Amerika Serikat. Tadi merupakan penjelasan secara singkat mengenai bagaimana pertempuran di Midway. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.